Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari hari ini bersama-sama kita puji Tuhan, kita sembah Dia. Katakan kepada Tuhan, jiwaku haus kepadamu ya Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Amin, haleluya. Supaya ku layak di hadapan-Mu. Mari katakan, jiwaku terbuka untuk-Mu ya Tuhan. Haleluya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Oh, jiwaku terbuka untuk-Mu ya Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan sangat baik buat setiap kami. Kami rindu memuji memuliakan Tuhan. Mari bebaskan roh kami untuk kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kuat kuasa Tuhan ada bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Lembutkan hatiku ya Yesus, dengan firman-Mu setiap hari. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Haleluya. Lembutkan hatiku ya Yesus, dengan firman-Mu setiap hari. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Lembutkan hatiku ya Yesus, dengan firman-Mu setiap hari. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Lembutkan hatiku sekarang. Sebagaimana pujian yang kami naikkan kepadamu ini menjadi doa kami ya Tuhan. Kiranya hati kami boleh tersedia untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami tidak akan menjadi lebih baik tanpa firman Tuhan. Itu sebabnya kami mau sediakan hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Firman-Mu sebagai suluh dalam perjalanan kehidupan kami, menerangi perjalanan hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Engkau, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami semua, mampukan kami untuk kami mengerti firman-Mu, dan mampukan kami juga untuk kami berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan Allah, dan urapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita ada bersama-sama lagi melalui tayangan pada pagi hari ini, dan kita kembali lagi boleh mendengar firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita boleh dengar firman Tuhan adalah kemurahan Tuhan, sehingga biarlah kita sangat menghargakan waktu-waktu yang dimana kita masih bisa dengar firman Tuhan. Tema yang diberikan adalah perhatikanlah peringatan-peringatan dari Tuhan. Untuk itu, saya mau mengajak saudara-saudara melihat dari kitab Yosua pasal yang pertama. Perlu kita ketahui bahwa kitab Yosua menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel akan masuki tanah perjanjian
yang sudah dijanjikan Allah. Dan Yosua akan menjadi pemimpin karena di dalam Ulangan pasal yang ke-34 mulai ayat yang ke-5, di sana dikatakan bahwa matilah Musa hamba Tuhan itu, dan kemudian kita membaca di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, maka kemudian ayat yang ke-9, Yosua bin Nun kemudian yang menggantikan tugas yang sudah diemban oleh Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah perjanjian Kanaan itu. Dan kalau kita masuk di dalam kitab Yosua saat ini, pasal yang pertama, maka kita membaca di sana bagaimana kemudian Yosua yang akan memimpin umat Israel masuk tanah perjanjian, lalu berbicara kepada mereka tentang firman Allah. Ayat yang pertama dari pasal yang pertama berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Jadi kita mendengar dan mengetahui dari firman Allah bahwa kemudian bahwa Allah berfirman kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, maksud saya. Jadi kita lihat di sini bahwa firman Allah diberitakan kepada Yosua yang akan memimpin umat Allah masuk di dalam tanah perjanjian itu. Nah, firman Allah atau yang kita juga kenal dengan perkataan Allah yang kita baca semua tertulis di dalam Alkitab yang kita kenal sebagai Alkitab kita ini. Maka kalau kita mulai mempelajari atau membaca ayat-ayat ini, saya ingin melihat kita pada saat ini yaitu Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Maka kita lihat di dalam ayat-ayat itu pada waktu firman Allah diberitakan kepada Yosua, di dalam ayat-ayat firman Allah itu, maka kita melihat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama yang kita lihat bahwa ada perintah-perintah Allah yang diberikan kepada umatnya. Bicara tentang perintah, perintah adalah sesuatu yang harus ditaati dan dilakukan. Itulah perintah. Kita bisa membaca dalam ayat yang kedua, ayat 7 sampai ke 9. Di sana kita membaca beberapa banyak perintah. Dan perintah adalah sesuatu yang harus dilakukan, ditaati, dan kemudian dilakukan oleh bangsa Israel. Kita membaca beberapa hal saja tentang di sana dikatakan bersiaplah, itulah perintah. Kuatkan, teguhkan hati sungguh-sungguh, itulah perintah Allah bagi bangsa Israel. Mereka akan masuk tanah perjanjian. Mereka harus bersiap untuk masuk, lalu kemudian kuatkan, yaitu hati dan teguhkan hati dengan sungguh-sungguh. Jadi kita lihat pada waktu mereka masuk tentu sudah harus siap untuk belajar, untuk menaati perintah Allah, yaitu mereka harus menjadi orang-orang yang kuat dan teguh hati mereka di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Mereka harus mempunyai kekuatan dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan pada waktu mereka masuk. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-35, Yesaya pasal yang ke-35, Yesaya pasal yang ke-35, dikatakan begini, ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya.
semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Ayat 3, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Di sini kita membaca firman Allah yang berkata bahwa merupakan perintah memang kepada bangsa Israel, di mana kita tadi sudah lihat bahwa dikatakan mereka harus menguatkan hati dan teguhkan hati mereka. Ayat ini sudah berkata, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Tangan-tangan yang sudah tidak mempunyai daya kekuatan untuk melakukan sesuatu itu harus kembali dikuatkan. Kalau kita tahu semua pelajaran daripada bangsa Israel jasmani menjadi pelajaran buat kita sebagai orang-orang Israel rohani. Itu firman Allah katakan. Jadi kita akan lihat bagaimana hubungannya dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Jadi harus dalam perintah Allah, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Tangan yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain, Tuhan ingin melihat umat mempunyai tetap keinginan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan dan tidak menjadi lemah, tidak menjadi kemudian lesu untuk tidak melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan bagi Tuhan, tetapi seringkali kita sebagai umat menjadi lemah, tidak mempunyai keinginan, tidak mempunyai lagi menjadi lesu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ingat, kita harus tetap teguh, tetap melayani Tuhan dengan tangan-tangan kita, melakukan apapun bagi Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan dikatakan sini juga, teguhkanlah lutut yang goyah. Lutut yang sudah tidak bisa lagi, yang tidak lagi dipakai benar-benar untuk kemudian dapat berdiri teguh, berdiri kuat, tetapi sudah mulai goyah, tidak mempunyai kekuatan. Nah, kita lihat dalam Alkitab bahwa sesungguhnya juga lutut-lutut kita haruslah menjadi lutut-lutut yang kuat. Bicara tentang apa? Harus mempunyai kehidupan doa, dan kita berlutut dan kita berdoa. Umat Tuhan harus kembali kepada hal ini, harus kuatkan. Kalau mungkin sudah tidak ada lagi keinginan atau tidak terlalu merindu kepada doa, untuk berdoa, sibuk inilah, sibuk itulah, terlalu sibuk dengan hal yang lain sehingga tidak ada waktu lagi untuk berdoa. Kembalikan hal itu. Harus kembali. Ada kehidupan doa dalam setiap umat Tuhan. Kita baca banyak dalam Alkitab. Bahkan kalau kita baca dalam Daniel, sudah menjadi hidupnya memang untuk berdoa juga. Bukannya dia seorang yang malas, tidak berbuat apa-apa. Tapi di tengah-tengah kesibukannya, dia ambil waktu untuk berdoa. Nah, kita bertanya seringkali, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk berdoa? Dan itu harus dikembalikan, harus dikembali menjadi kuat. Jadi itu perintah yang harus kita taati dan harus kita lakukan. Maka tentunya itu akan berkenan kepada Tuhan. Jadi kita melihat ada perintah. Tetapi juga kemudian sebagaimana sudah di tema yang berkata, perhatikanlah peringatan Tuhan, itu pun ada. Kita juga membaca di sini adanya peringatan-peringatan Allah bagi orang Israel. Peringatan adalah sesuatu, ada warning, itu maksudnya warning sign. Itu adalah sesuatu yang harus diwaspadai, diperhatikan benar-benar supaya tidak melarang, tidak melanggar. Hari-hari ini saudara melihat banyak peringatan-peringatan, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Harus diwaspadai, harus diperhatikan. Lalu juga harus kita perhatikan supaya jangan sampai kita melanggar hal itu. Firman Allah juga banyak menuliskan hal-hal yang kita diingatkan oleh Tuhan. Peringatan. Dan jangan kita bilang, tidak apa-apa. Waspadai hal itu. Perhatikan lalu kita jaga supaya kita tidak melanggar segala peringatan-peringatan itu. Tapi lamanya seringkali kita sudah tahu Tuhan sudah berkata tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kita bilang
Dan tentu konsekuensinya ada kalau kita melanggar. Nah, dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dari kitab Yosua tadi, kita melihat di sana dia bicara tentang harus merenungkan firman Allah. Renungkan firman Allah, kalau kita hubungi dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, di sana dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Kita mulai berpikir, apakah saya mesti terus lihat firman? Tentu mungkin kita tidak membaca terus. Tapi kalau firman itu kita renungkan dan masuk di dalam hati kita, maka tanpa kita membaca pun firman itu bisa timbul di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu dalam kesibukan kita boleh diingatkan kembali kepada firman Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Sehingga kita tidak lepas sama sekali dari firman Allah. Dan dengan firman Allah ini, maka kita menjadi orang-orang yang bijak. Bijak kalau kita membaca dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 17, berarti kita tidak akan jadi orang yang bodoh yang tidak mengenal kehendak Allah. Kita tidak akan bodoh untuk kemudian tahu itu peringatan Allah lalu kita langgar. Kita harus menjadi orang-orang yang bijak dan kita tahu bahwa dengan hal itu maka kita tidak akan kemudian berbuat semau kita saja. Kalau kita baca dalam Alkitab dikatakan supaya kemudian kita akan menjadi orang-orang yang bertindak hati-hati. Tahu apa yang dia harus kerjakan, tahu apa yang dia tidak boleh kerjakan. Itulah orang bijak. Nah, kita sebagai umat Tuhan seringkali kita tidak bijak, kita bodoh. Dia mau mengerti bahwa itu adalah peringatan Allah, bahwa itu kehendak Allah. Kita jalan. Dan akhirnya pun kita yang mengalami kerugian yang besar akibat kebodohan kita. Jadi kita melihat di situ bahwa haruslah kita bertindak baik-baik. Dan di ayat-ayat itu berkata, sehingga kita pun dalam kebijakan kita tidak akan menyimpang sebentar ke kiri, sebentar ke kanan, sebentar kiri dan seperti tidak. Kita akan tetap berjalan di dalam jalan yang benar, teguh, tidak kiri. Itulah orang bijak. Dan memang hari-hari ini jadilah anak-anak Tuhan yang bijak, jangan bodoh. Sebentar ke kiri, sebentar lagi ke kanan, lihat ini begini sini. Tidak mempunyai kekuatan di dalam firman Allah. Itu sebabnya perlu renungan firman ini kemudian ada di dalam hidup kita dan kemudian dia tinggal dan menjadi kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Lalu kita sudah melihat ada perintah Allah, ada peringatan-peringatan Allah. Lalu kita membaca dalam ayat yang ke-8 bahwa firman itu yang kita miliki, karena kita renungkan, itu kemudian harus diperkatakan. Perkatakan maksudnya dalam bahasa Alkitab lain dikatakan tidak akan lepas daripada mulut kita. Jadi firman Allah itu jangan lepas dari mulut kita. Dengan kata lain, mulut orang percaya itu harus membicarakan, memperkatakan soal firman Tuhan. Kita dalam hidup ini seringkali ada waktunya kita pun lupa. Mulut ini bukannya bicara tentang firman Allah, bicara tentang hal-hal yang menakutkan. Mulut ini berbicara tentang hal-hal yang menghina orang dan sebagainya. Bahkan ancaman-ancaman dan sebagainya. Bukan demikian harusnya anak Tuhan. Biarlah dari mulut ini tidak akan sampai keluar, tidak keluar dari hidup kita, yaitu firman. Harus ada firman yang selalu keluar dari kehidupan kita. Dalam Efesus pasal ke-6, Paulus bicara tentang anak Tuhan itu seperti tentara yang harus memperlengkapi dirinya dengan senjata Allah. Karena apa? Kita melawan penguasa di udara. Tidak bisa kelihatan. Kita tidak tahu di mana dia berada, tapi dia bisa menyerang selalu. Tiap hari dia bisa menyerang hati dan pikiran kita sehingga kita berubah. Sebab itu seringkali saya katakan, kalau kita masih
ada di dalam kamar kita pada waktu malam tidur baik, puji Tuhan. Kita bangun lalu pada waktu kita keluar menghadapi udara di luar, ingat ada penguasa di udara juga yang coba selalu menyerang kehidupan kita. Ada waktunya kita sudah berdoa, tapi begitu kita keluar, kita sudah dikuasai oleh kuasa setan itu yang coba menaruh pada pikiran kita hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan. Tuhan tolong kiranya kita semua. Jadi dalam Efesus 6 itu dikatakan kita harus mempunyai kaki yang akan selalu mau memberitakan firman Allah. Kita mempunyai kaki, Tuhan berikan kaki, supaya dengan kaki itu kita memberitakan firman Allah. Ya sementara ini saudara tinggal di rumah. Tetapi bukan berarti kalau saudara tinggal diam. Saudara bisa kebetulan kalau saudara sedang keluar sebentar, berkali ada tetangga atau orang lain, kita bisa beritakan tentang firman Allah dan tidak usah kita cerita hal-hal yang lain. Yang buat mereka malah kemudian menjadi kecewa, melemahkan mereka. Jadi Tuhan tolong. Roma 10 ayat 13 ayat sampai 15 di sana dikatakan betapa indahnya kaki ini. Kaki dikatakan indah karena kaki itu dipakai untuk memberitakan firman Allah. Bukan karena kaki itu pedicure atau apa namanya itu, ya supaya bagus itu kaki, bukan. Tapi kaki itu bagus karena apa? Kaki orang percaya adalah karena mereka pergi untuk memberitakan firman Allah. Nah, jadi kita lihat harus diperhatikan bahwa firman itu harus ada pada mulut kita. Sehingga dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, saya ingin membaca ayat itu. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 16 sampai 17 berkata begini. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Supaya kiranya Dia menghibur kita dan menguatkan hatimu dalam apa? Pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi kita melihat kalau kita mempunyai firman, kita perkatakan firman, tapi juga kita membaca tadi bahwa firman itu kita lakukan sehingga keluarlah perbuatan-perbuatan seturut firman Allah. Ini harus berjalan bersama. Kalau kita berkata-kata tentang firman Allah, perkataan kita, perbuatan kita pun harus setuju dengan firman Allah. Jangan kita bicara tentang firman Allah, perbuatan kita tidak baik. Banyak orang yang bisa berbuat seperti itu. Dan Alkitab hanya tuliskan satu kata. Orang itu orang yang munafik. Ya, dia bicara betul, bicaranya bagus, berkali tentang firman Allah. Perbuatannya, pekerjaannya sama sekali bukan hal yang justru menjadi satu teladan yang baik. Jadi kita melihat situ bahwa firman harus diperkatakan. Kita sudah lihat ada perintah Allah, ada peringatan-peringatan. Firman Allah harus kita perkatakan. Dan tentunya kita akan melihat ada janji Allah. Kalau kita sudah lakukan hal-hal yang kita lihat tadi, ada janji-janji Allah. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Di sana kita membaca, dikatakan bahwa orang-orang yang berjalan di dalam Tuhan, ya perhatikan perintah Allah, peringatan Allah, mereka perhatikan, mereka bicara tentang firman Allah, janji Allah, dikatakan mereka akan diperuntungkan dan akan ada penyertaan Tuhan. Mereka akan diperuntungkan, hidup mereka diperuntungkan. Dan setiap orang ingin diperuntungkan, ingin mendapatkan untung di dalam mereka mengiring kepada Tuhan. Mazmur 1 juga sudah berkata bahwa orang yang berjalan dalam jalan Tuhan akan diperuntungkan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal yang keempat, dikatakan
ayat 18 dan 19. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kekirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang mereka perlukan. Tuhan akan peruntungkan hidup mereka. Dan ayat yang ke-9 berkata di sana bahwa dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi inilah janji Allah. Kalau kita ikuti perintah Allah, perhatikan juga selalu peringatan Allah, firman kita ucapkan selalu, janji Allah, kita akan diperuntungkan. Tadi kita baca, dan Allah akan menyertai kita dalam perjalanan hidup kita sampai kepada akhirnya. Kesimpulan dari firman Allah pada saat ini adalah kiranya kita memiliki kehidupan yang takut akan Allah. Dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12, pada akhir daripada tulisan daripada Salomo, maka dia katakan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-12, ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena itu adalah kewajiban setiap orang. Jadi dengan kita diingatkan bahwa kita harus perhatikan baik perintah-perintah Allah, peringatan-peringatan Allah, selalu perkatakan firman Allah. Maka di sini dikatakan itu semua menunjukkan bahwa kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Allah. Dan di sini yang menarik saya dikatakan karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi orang yang percaya sama Tuhan wajib, bukan mau atau tidak mau, harus pegang, perhatikan benar-benar perintah-perintah Allah dan peringatan-peringatan Allah. Jadi kita melihat di situ bahwa ada janji daripada Tuhan. Peganglah selalu firman daripada Tuhan. Peganglah peringatan-peringatan daripada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 119 bahwa pemazmur adalah seorang yang sangat menghargakan firman Allah. Dia berkata dalam Mazmur 119 ayat yang ke-146, 146, aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang kepada peringatan-peringatanmu. Jadi pemazmur ini berkata dia mau selalu berpegang kepada firman Tuhan. Karena apa tadi kita baca, itu memang kewajiban yang harus kita miliki dalam hidup ini. Jadi bukan hanya apakah mau atau tidak. Kesukaan daripada pemazmur ini katakan, aku mau tetap pegang akan perintah-perintah Allah, peringatan-peringatan Allah. Dan dalam Pengkhotbah 12 tadi dikatakan dia harus berpegang kepada segala perintah Allah. Tuhan kiranya akan memberkati kita semua. Ini sekali lagi merupakan kewajiban kita untuk memperhatikan. Kalau kita ingin sampai sebentar, kalau mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka akan memiliki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan daripada waktu masanya Musa. Mereka akan pasti masuk, merupakan negeri yang penuh dengan berkat-berkat berkelimpahan, madu dan susu. Dan ini semua bicara tentang berkat-berkat rohani yang harus melimpah dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Untuk apa? Untuk kita sebentar masuk di dalam kerajaan Allah.
sana sorga yang mulia untuk selama-lamanya. Jadi ini sangat perlu. Dan biarlah ini menjadi peringatan kita supaya kita tetap ingat bahwa Tuhan ingin kita menjadi umat yang benar-benar mengalami keberuntungan di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan yang sesungguhnya kita boleh rasakan. Terima kasih, kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Sebelum kita sebentar akan masuk di dalam doa, kita akan menyanyikan dulu sebuah nyanyian, Kunaikan syukur padamu, Yesus. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Tunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kepadamu kami kembalikan segala syukur dan terima kasih untuk segala kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau sudah nyatakan. Engkau sudah selamatkan kami, Engkau sudah pimpin kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau firman-Mu sudah dinyatakan kepada kami, Engkau mau jadikan kami kaya dengan kelimpahan berkat-berkat sorgawi. Tuhan, pada hari-hari ini untuk menyiapkan kami masuk di dalam tanah Tuhan, di mana Engkau sudah sediakan bagi kami hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tapi Tuhan, sementara kami masih berjalan, Tuhan, mencapai apa yang Engkau mau dari hidup kami, yaitu kami masuk di dalam kehidupan yang kekal, dalam kekekalan yang selama-lamanya itu. Engkau mau kami perhatikan firman. Karena di dalam firman yang kami baca dalam Alkitab kami, ada Tuhan perintah-perintah-Mu yang Engkau ingin Tuhan kami belajar untuk taati. Engkau ingin supaya kami kemudian lakukan apa yang Engkau perintahkan dengan tidak bersungut, dengan tidak berbantah, dan tidak berbala. Tetapi lakukan firman-Mu itu. Karena itu yang Engkau kehendaki dari hidup kami sebagai umat-Mu. Tetapi juga Engkau sudah berikan kepada kami peringatan-peringatan.
Agar kami berwaspada dalam hidup ini, dalam pengiringan kami ini. Supaya kami Tuhan akan senantiasa menjaga, berwaspada, perhatikan. Supaya jangan sampai kami melanggar, melawan segala apa yang menjadi perintah-perintah dan peringatan-Mu dalam hidup kami. Dengan kata lain Tuhan, jangan sampai kami melanggar firman-Mu. Engkau sudah ingatkan kami. Jangan sampai kami ambil satu sikap masa bodoh. Tuhan, kami lakukan saja apa yang kami mau dengan tidak perhatikan. Tuhan, kami mau dijauhkan kiranya daripada apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Kalau kami tidak mau perhatikan itu. Tentu Tuhan, kami akan mengalami kerugian yang besar dalam pengiringan kami kepadamu. Jangan sampai kami kemudian jatuh Tuhan. Jangan sampai kami terhilang karena kami Tuhan tidak perhatikan dan waspadai peringatan-peringatan-Mu. Kami ingat firman-Mu. Bukankah Engkau pun dalam firman-Mu sudah dikatakan dalam Mazmur 119, kami mau taruh firman-Mu di dalam hati kami. Berarti menjadi hidup kami. Sehingga kami selalu diingatkan supaya kami tidak akan berdosa kepadamu. Itu menjadi doa kami Tuhan. Kami masih banyak kali kami melanggar. Masih banyak kali kami menyakiti hati-Mu. Tuhan tolong biarlah firman-Mu memenuhi hidup kami. Kami bisa hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Dan kami bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih dan Tuhan tolong. Biarlah kami juga mempunyai keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Engkau memberikan kami mulut. Untuk kami berkata-kata yang baik, yang benar. Yaitu firman Allah keluar dari mulut kami sebagai umat-Mu. Bukan umpatan, bukan kebencian, bukan ancaman, bukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan sucikanlah mulut-mulut kami. Bukankah firman-Mu berkata bahwa Engkau mau taruh Tuhan api di dalam mulut kami supaya kami bisa berkata-kata dari hal firman-Mu. Kami perlu Roh Kudus menguasai dan menjaga mulut kami. Supaya kami tidak berkata-kata hal yang tidak baik dan tidak berkenan. Dan Tuhan, kami percaya bahwa kalau kami dapat lakukan semua ini, ada janji-janji Allah. Yang kami selalu harapkan, yang selalu kami kehendaki ya Tuhan. Yaitu Engkau akan memperuntungkan hidup kami. Engkau akan memberikan segala kelimpahan untuk hidup kami. Bahkan Tuhan, Engkau akan beserta dengan kami. Engkau sesungguhnya Immanuel yang akan tetap beserta dengan kami sampai kepada akhir hidup kami. Betapa kami bersyukur mempunyai Allah yang mempunyai janji-janji itu. Sebab itu Tuhan, berilah kepada kami hati yang takut akan Engkau. Takut kepadamu. Sehingga kami akan selalu memperhatikan, berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan. Kepada Tuhan, perintah-perintah-Mu. Karena firman-Mu sudah katakan kami wajib dan kami harus lakukan hal itu untuk melihat bagaimana Engkau dapat memberkati hidup kami. Secara pribadi, secara keluarga, secara jemaat Tuhan. Bahkan sampai kepada sebentar tubuh Kristus kami diberkati dengan berkat Tuhan untuk masuk di dalam tanah yang Engkau janjikan bagi kami, yaitu sorga yang kekal. Sesudah kami dipenuhi dengan segala berkat-berkat sorgawi. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kami berikan kepadamu saja Tuhan. Dan pada akhir ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau berkat-Mu turun di atas kami semua. Berkat daripada Allah Bapa. Dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian. Bahkan juga Tuhan berkat-Mu atas seluruh bangsa kami ya Tuhan. Engkau berkati dengan berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami terima semua dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita sekalian.